Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dear God, we know you are with us and love us. Give us peace of mind as we prepare for this time of study. Give us insight that we might understand what we are studying and help us to remember it when the time comes. Amen. Shalom. Good morning everyone. Welcome back to Christian class with the topic Ibadah Gereja Perdana atau Gereja Mula-Mula. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kebaktian sinagoge. Kebaktian sinagoge meliputi beberapa unsur, yaitu pembacaan pengakuan iman Yahudi atau disebut dengan Shema, doa, pembacaan hukum Taurat, dan juga tafsiran pembacaan kitab suci serta berkat. Sekarang kita akan mempelajari ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula. Ingatkah kalian peristiwa apakah yang terjadi setelah Yesus terangkat ke surga? Nah, ketika tiba hari Pentakosta, pengikut Yesus mendapat sebuah misi untuk bersaksi tentang Yesus dan pengajarannya. Meskipun Yesus tidak hadir secara fisik, mereka memiliki Roh Kudus sebagai penghibur atau penolong untuk melanjutkan dan menerapkan karya keselamatan Kristus. Kisah gereja mula-mula diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Di situ diceritakan bagaimana Roh Kudus mengubahkan Rasul Petrus, seorang nelayan dari Galilea, menjadi seorang kepala pekabaran Injil. Petrus menyampaikan khotbah kepada semua orang untuk menerima keselamatan dari Yesus dan memberi diri dibaptis. Akhirnya 3.000 orang memberi diri dibaptis. Mereka inilah jemaat yang pertama, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus merupakan Tuhan, Guru, dan Juru Selamat. Saat Yesus masih di dunia, Dia dan murid-muridnya selalu berkumpul di hari pertama setiap minggunya dan datang ke ibadah di sinagoge secara teratur. Tapi setelah kebangkitan Yesus, murid-murid tidak lagi beribadah di sinagoge. Hal ini mendorong murid-murid untuk mengadakan pertemuan mingguan untuk mengingat semua perbuatan Yesus. Itulah yang kemudian dikenal dengan kebiasaan gereja perdana. Ibadah gereja perdana berlangsung pada hari Tuhan atau hari Minggu, seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan karena untuk memperingati karya kehidupan Yesus di bumi secara utuh, mulai dari kelahirannya, khotbahnya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Hari Tuhan atau Minggu adalah hari pertama dalam satu minggu atau hari ke-8 setelah hari Sabat atau Sabtu, yang artinya bagi orang Ibrani adalah hari yang ke-7. Oleh karena itulah umat Kristen beribadah pada hari Minggu.